Selamat bertemu kembali di channel saya, Si Hotang Harlen Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak milik atas tanah bagian 3, yaitu pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini kepada orang lain guna mendukung berkembangnya channel ini. Dasar hukum pembahasan mengenai hak milik, khusus pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA pada pasal 16 ayat 1, pasal 20 sampai dengan 27, dan pasal 29, pasal 49 ya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 junto Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019. Kemudian Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017 ya. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan atas tanah. Kemudian Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah rumah tinggal ya. Itu dasar hukum utamanya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video hak milik bagian 1, bahwa ada 3 cara terjadinya hak milik, yaitu 1, terjadinya hak milik berdasarkan hukum adat ya. 2, terjadinya hak milik berdasarkan penetapan atau keputusan pemerintah. Di mana cara terjadinya hak milik berdasarkan penetapan atau keputusan pemerintah ini terdiri dari A. Pemberian hak milik atas tanah negara, B. Pemberian hak milik untuk rumah tempat tinggal, rumah toko, dan rumah kantor, C. Pemberian hak milik untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri sipil dari pemerintah, D. Pemberian hak milik atas tanah atau atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau rumah sederhana. 3, cara terjadinya hak milik berdasarkan ketentuan undang-undang ya. Dari cara terjadinya hak milik tadi, maka yang akan dibahas dalam video hak milik atas tanah bagian 3 ini adalah cara terjadinya hak milik berdasarkan penetapan atau keputusan pemerintah khusus mengenai pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, rumah kantor atau rukan, dan rumah toko atau ruko.
di mana ini juga merupakan salah satu bentuk dari pemberian hak secara umum. Mengenai objek pemberian hak milik ini, objek pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal, rumah kantor atau rukan, dan rumah toko atau ruko secara spesifik adalah satu HGB atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor milik perseorangan WNI yang luasnya 600 meter persegi atau kurang. Ya. 2. Tanah negara bekas HGB atau bekas hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor milik perseorangan WNI yang luasnya 600 meter persegi atau kurang. Ya. 3. Tanah rumah tinggal, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan milik perseorangan WNI yang terdapat di kompleks perumahan rumah sangat sederhana atau rumah sederhana yang tidak memenuhi syarat, ya, yang tidak memenuhi syarat, dalam hal ini syarat mengenai luas tanah dan harga rumah, untuk diproses berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1997, Yunto keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 15 tahun 1997, Yunto keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 1 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana. Ya. 4. Tanah rumah tinggal yang dibeli oleh pegawai negeri sipil dari pemerintah yang tidak memenuhi syarat untuk diproses berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 2 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri sipil dari pemerintah. Jadi yang tidak memenuhi syarat di sini diproses di sini, ya. Sekarang pertanyaannya adalah ada 3 pertanyaan. 1. Siapa pejabat yang berwenang memberikan hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan? Itu 1 pertanyaan. 2. Bagaimana persyaratan permohonan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, nomor 3, ya. Bagaimana mekanisme atau tata cara pemberian hak milik atas tanah atau rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor atau rukan? Ketiga pertanyaan ini akan menjadi materi bahasan kita di dalam pembahasan, ya. Mengenai pejabat yang berwenang, ya. Pejabat yang berwenang memberikan hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan adalah Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN yang dahulu namanya Menteri Negara Agraria Kepala BPN untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak secara umum, ya. Mengenai keputusan pemberian hak secara umum ini yang ada saat ini adalah keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal, dalam hal ini termasuk rumah toko dan rumah kantor, ya. Kemudian yang berwenang adalah Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota setempat.
yaitu berwenang untuk memproses pendaftaran dan pencatatan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor berdasarkan keputusan pemberian hak secara umum dimaksud, ya, atau keputusan pemberian hak milik untuk rumah tinggal pada buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainnya, serta menerbitkan sertifikat hak milik. Itu kewenangannya, ya. Mengenai persyaratan permohonan, ya. Persyaratan permohonan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal, rumah toko, dan rumah kantor, yaitu mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam daftar kelengkapan persyaratan, meliputi antara lain: 1. Identitas pemohon atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan, ya. 2. Surat kematian dan surat keterangan ahli waris. Ini diperlukan dalam hal pemegang HGB atau pakai atau bekas pemegang HGB atau pakai telah meninggal dunia, ya. 3. Sertifikat HGB atau hak pakai yang bersangkutan, baik yang berlaku atau sudah berakhir, ya. 4. Bukti surat setoran BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk dalam hal pewarisan atau apabila pemohonan hak milik diajukan oleh ahli waris, ya. 5. Izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah mengenai bangunan atau izin keterangan yang sejenis, ya. 6. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa di atas tanah yang dimohon itu telah didirikan bangunan untuk rumah tinggal atau rumah toko atau rumah kantor, ya. 7. Surat pernyataan dari pemohon bahwa dengan memperoleh hak milik yang dimohonkan ini nantinya, bahwa tanahnya tidak akan lebih dari 5 bidang. Begitupun luasnya tidak akan lebih dari 5.000 meter persegi, ya. Mengenai persyaratan berupa fotokopi yang disebutkan dalam persyaratan tadi, harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan dokumen, ya, atau dilegalisir pejabat umum, misalnya notaris dan PPAT, atau dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Mengenai mekanisme atau tata cara, ya. Mekanisme atau tata cara pemberian hak milik atas tanah, rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor adalah sebagai berikut, ya. Tahap pertama atau langkah pertama, ya. Pemohon mengajukan permohonan pemberian hak milik atas tanah, rumah tinggal, atau rumah toko atau ruko, atau rumah kantor atau rukan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat, ya. Dan di dalam permohonan dilampirkan daftar kelengkapan persyaratan sebagaimana disebutkan tadi, ya. Daftar persyaratan ini maksudnya terdiri dari lampiran-lampiran juga, ya. Itu semacam pengantar lah, semacam listnya. Mengenai pengajuan permohonan ini, selain manual yang dijelaskan tadi,
juga dapat diajukan melalui sistem elektronik, yaitu sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang dalam hal ini adalah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Dan dokumen yang diajukan di sini adalah berupa dokumen elektronik yang dapat diakses melalui sistem elektronik yang terintegrasi, ya. Tahap kedua atau langkah kedua, setelah berkas permohonan diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, maka petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan berdasarkan daftar kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi, ya. Sebaliknya, apabila persyaratan berkas permohonan sudah lengkap, ya, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan dan surat perintah store atau SPS biaya PNBP atau penerimaan bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sudah jelas ya. Tahap ketiga atau langkah ketiga, setelah berkas permohonan diterima lengkap dan juga pemohon telah melakukan pembayaran biaya PNBP, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau pejabat yang ditunjuk memeriksa dan meneliti lagi kelengkapan dan kebenaran data fisik dan data yuridis berkas permohonan dengan ketentuan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian masih terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, maka diberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan. Dan apabila terdapat perubahan kondisi di lapangan, baik fisik maupun tata batasnya, maka dapat dilakukan pengukuran ulang, ya, dan atau dilakukan penataan batas. Tahap atau langkah keempat, setelah data fisik dan data yuridis telah cukup untuk mengambil suatu keputusan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mendaftar hak milik atas tanah itu. Mendaftar hak milik atas tanah untuk rumah tinggal atau rumah toko atau ruko atau rumah kantor atau rukan dengan mencatatnya dalam buku tanah, sertifikat dan daftar umum lainnya, ya. Dengan mencantumkan keputusan pemberian hak atas tanah secara umum sebagai dasar pemberian haknya atau sebagai dasar pendaftarannya. Dan caranya menurut keputusan pemberian hak atas tanah secara umum ini, yaitu keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah rumah tinggal, yaitu pada pasal 8 ayat 3 disebutkan caranya adalah mendaftar hapusnya HGB atau hak pakai dalam buku tanah dan sertifikat dan daftar umum lainnya. Selanjutnya, mendaftar hak milik atas tanah yang dimohonkan dengan membuatkan buku tanah hak milik dengan menyebutkan keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 6 tahun 1998
tentang pemberian hak milik atas rumah tinggal sebagai dasarnya, sebagai dasar adanya atau dasar pendaftaran hak milik dimaksud. Ya. Dan selanjutnya menerbitkan sertifikat hak milik dengan surat ukur yang dibuat berdasarkan data fisik yang digunakan dalam hak guna bangunan atau paket tersebut, ya, kecuali ada perubahan data fisiknya. Dengan ketentuannya dalam hal ini, apabila pemegang hak guna bangunan atau pakai atau bekas pemegang hak guna bangunan atau pakai telah meninggal dunia, maka semuanya tadi dibuat atas nama ahli warisnya. Atau pemberian hak milik diberikan sekaligus dengan perubahan nama kepada ahli warisnya. Namun walau demikian tetap dikenakan biaya atau pajak, dalam hal ini BPHTB, mengenai pewarisan, ya, mengenai pewarisan. Juga perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2001 tentang sertifikat elektronik, bahwa kantor-kantor pertanahan secara bertahap akan melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, di mana pelaksanaannya ditunjuk dulu oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN bahwa suatu kantor itu ditunjuk atau ditetapkan sebagai kantor yang melaksanakan pendaftaran secara elektronik. Artinya sertifikat yang diterbitkan pada kantor yang sudah melaksanakan sistem elektronik adalah sertifikat elektronik atau yang disingkat sertifikat L, ya. Saya sudahi pembahasan video hak milik bagian 3 ini sampai di sini, dan selanjutnya, ya, pada video hak milik bagian 4 akan dibahas mengenai pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri sipil dari pemerintah. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau melalui WA 081251240000, atau melalui email harlenssa@gmail.com, yang pada kesempatan pertama akan saya jawab atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.